Bab 821 Akhir Guowu. Dokter Ilahima, Nona Du, dan Nona muda ini, saya ingin mengundang beberapa orang untuk makan malam, dan beberapa lainnya untuk menghormati Anda. Zhao Longjun tahu bahwa Du Selma dan Jack Ma memiliki identitas yang luar biasa, dan segera menawarkan untuk mengundang mereka makan malam. Mendengar bahwa Zhao Longjun berinisiatif mengundang Jack Ma dan yang lainnya untuk makan malam, Yu Zhaoyong benar-benar iri. Tanpa diduga, Jack Ma menolak secara langsung, Direktur Zhao, Anda sibuk dengan urusan bisnis Anda, dan Anda punya banyak waktu untuk mengatur, jadi Anda tidak perlu makan. Ketika Anda punya waktu, saya akan mengundang Anda untuk makan. Du Selma juga menggemakan Jack Ma dan berkata, ya, kamu tidak perlu makan. Zhao Longjun juga tidak marah, tetapi berkata sambil tersenyum, itu bagus, kita akan bertemu lagi ketika ada kesempatan. Semua orang berjalan menuju pintu kantor polisi, dan mereka berpisah di pintu. Jack Ma, Du Selma dan Yana Huang naik taksi dan pergi. Zhao Longjun dan Wang Jian juga pergi dengan mobil mereka sendiri. Melihat orang-orang ini pergi, Yu Zhaoyong diam-diam berteriak, ini benar-benar tidak dapat dipercaya, dan laut tidak dapat diukur. Pemuda itu terlihat seperti sutra yang menjuntai, bagaimana dia bisa berhubungan dengan begitu banyak orang besar. Tampaknya di masa depan, itu akan hati-hati. Yu Zhaoyong selesai bergumam diam-diam, berbalik dan berbalik, dadanya tiba-tiba sangat tinggi. Musuh bebuyutannya Wang Biao terbunuh begitu saja. Itu membuatnya dalam suasana hati yang baik. Mulai sekarang, dia adalah orang yang menurut kantor polisi unik, dan tidak ada yang berani melawannya lagi. Pada saat ini, sudah lewat jam 6 sore. Hari mulai gelap. Di dalam taksi, Jack Ma memandang Du Selma dengan penuh rasa terima kasih dan berkata, Nona Du, terima kasih untuk ini. Jika bukan karena Anda, saya harus jongkok di kantor polisi. Du Selma dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, Masenyi, mengapa kamu membicarakan ini? Kamu adalah penyelamat kakekku, bukankah aku harus melakukannya? Jack Ma tersenyum ketika dia mendengar kata-kata itu. Yana Huang dan Du Selma awalnya berkonflik. Sekarang, Du Selma mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan Jack Ma, yang banyak mengubah kesannya tentang Du Selma. Jack Ma tersenyum dan berkata, baiklah, Nona Du, aku akan mentraktirmu makan malam. Ketika Du Selma mendengar bahwa Jack Ma akan mengundangnya makan malam, dia segera mengangkat alisnya dan berkata, oke. Aku ingin makan hotpot. Kalau begitu ayo kita makan hotpot. Jack Ma juga tertawa. Yana Huang juga tersenyum, tapi tentu saja tidak ada keberatan. Di sebuah villa, Guowu sedang menikmati pijatan di wajah seorang selebriti internet. Wajah selebriti internet itu mengenakan gaun berpotongan rendah dan rok mini, memperlihatkan banyak salju putih, dan itu tampak gatal. Selebriti internet ini adalah selebritas internet cilik yang terkenal di Kuaiyu Live baru-baru ini. Dan Guowu tidak tahu apa artinya menghubungkannya. Pada saat ini, Guowu Zeng sedang menikmati pijatan dari selebritas internet kecil ini. Namun, perutnya masih terasa sakit. Perutnya ditendang oleh Jack Ma. Saat ini, dia masih membenci Jack Ma sampai mati. Hei, anak ini sudah ditangkap polisi, dan dia akan dihukum 3 atau 5 tahun. Guowu memikirkan ini dan tersenyum bangga. Bocah ini, merampok seorang wanita dengan dirinya sendiri, hanya bisa menjadi jalan buntu. Namun, pada saat ini, ponsel di samping tempat tidurnya berdering. Pergi ambilkan aku telepon. Guowu menepuk pantat montok wajah selebriti internet dan berkata, baik. Wajah merah bersih mengatakan sesuatu yang berminyak dan bengkok, lalu pergi ke tempat tidur dan menyerahkan telepon kepada Guowu. Guowu melihat ide penelepon, ternyata itu nomor telepon pamannya, ekspresinya berubah, dan dia buru-buru berkata kepada selebritas internet, jangan bicara, saya akan menjawab telepon. Ya, saya mengerti. Wajah merah bersih merespons. Guowu menjawab telepon dan bertanya dengan senyum tersanjung, Paman, ada apa? Xiao Wu, bajingan, apakah kamu menggunakan namaku untuk menginstruksikan Wang Biao dari kantor polisi kota universitas untuk melakukan sesuatu yang salah? Begitu panggilan tersambung, suara pamanku meraung. Paman,
Aku meminta Wang Biao untuk membantuku, ada apa? Bukankah ini masalah sepele? Guo Wu berkata dengan bingung. Dasar idiot. Kamu membunuh Lao Su. Anak laki-laki yang kamu perintahkan untuk ditangkap Wang Biao adalah orang yang kuat. Hal ini tidak hanya mengganggu Direktur Hall Provinsi, tetapi juga biro kota, bahkan anak laki-laki Wang Biao langsung ditangkap oleh Direktur. Setelah Wang Biao dijatuhkan, dia langsung mengaku bahwa dia diinstruksikan oleh Anda, dan dia bahkan melibatkan Lao Su. Aku terluka parah olehmu. Paman berteriak dengan marah. Apa? Guo Wu tercengang ketika mendengar apa yang dikatakan pamannya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia hanya menggunakan nama pamannya untuk menginstruksikan Wang Biao untuk menangkap anak itu Jack Ma, tapi dia tidak pernah berpikir bahwa anak itu adalah orang yang kuat, dan bahkan bisa memperingatkan biro provinsi dan kota. Bahkan pamannya terlibat. Paman, apa yang akan terjadi padamu dan dirimu? Tanya Guo Wu cemas. Apalagi, Komisi Inspeksi Disiplin Kota telah meluncurkan penyelidikan terhadapku. Sialan, aku dibunuh olehmu bajingan. Ledakan. Paman Guo Wu menutup telepon, dan Guo Wu juga bodoh di sana. Tepat ketika Guo Wu tercengang, seorang pelayan bergegas masuk dengan wajah bingung dan berteriak, Tuan Muda, itu tidak baik, sekelompok polisi telah datang. Guo Wu terkejut dan berteriak, apa yang dilakukan polisi di sini? Sebelum suara Guo Wu jatuh, 5 atau 6 polisi bergegas masuk dan berteriak kepada Guo Wu, kamu dicurigai tabrak lari 3 bulan lalu, dan sekarang kamu ditahan. Aku. Guo Wu tercengang, dan sebelum dia bisa bereaksi, borgol perak ditempatkan di pergelangan tangannya, dan dia berteriak, pamanku adalah wakil direktur. Kamu berani menangkapku. Bahkan jika pamanmu adalah wali kota, kamu tidak bisa lepas dari hukuman hukum. Singkirkan itu. Petugas polisi mabuk, dan beberapa petugas polisi mengawal Guo Wu keluar. Wajah Guo Wu muram, dia tahu bahwa penangkapannya pasti ada hubungannya dengan anak itu. Pada saat ini, dia sangat menyesal di dalam hatinya, jika dia tahu bahwa anak itu sangat galak, dia seharusnya tidak menyinggung perasaannya. Ketika polisi menangkap Guo Wu, Jack Ma, Du Selma dan Yana Huang sedang berada di sebuah restoran hotpot, makan hotpot dengan rasa yang enak. Sementara Du Selma sedang makan sepotong perut berbulu, dia tiba-tiba menerima pesan teks. Dia melirik pesan teks dan tersenyum puas. Melihat Du Selma tersenyum begitu sinis, Yana Huang berkata, apa yang kamu tertawakan? Hei, Guo Wu adalah orang jahat dengan balas dendam yang buruk, dan dia telah ditangkap oleh polisi. Du Selma terkikik. Bab 822 apakah Anda juga menyukai guru? Guo Wu ditangkap polisi. Dengan nama apa? Yana Huang bertanya-tanya. Guo Wu pernah memukul dan melarikan diri, dan dia ditangkap atas nama ini, kata Du Selma. Apakah ini juga kreditmu? Yana Huang terkejut. Itu perlu. Aku hanya perlu menelepon pamanku, dan pamanku pasti akan membantuku menangani masalah ini. Bagaimana aku bisa memaafkan orang bodoh ini yang berani memerintahkan orang lain untuk berurusan dengan kakak Ma? Du Selma berkata dengan kesal. Yana Huang diam-diam terkejut ketika dia mendengar ini, berpikir bahwa Du Selma ini benar-benar menakjubkan. Jack Ma juga melihat Du Selma dalam-dalam, diam-diam kagum pada gadis ini, seperti yang diharapkan dari wanita tertua dari keluarga Du di ibu kota sihir, tapi dia kejam. Du Selma memandang Jack Ma dan tersenyum, kakak Ma, mengapa kamu menatapku seperti ini? Tidak ada, aku hanya merasa tidak perlu berjuang untukku. Jack Ma menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kenapa tidak perlu? Sebelum itu Guo Wu selalu menggangguku, aku bisa menanggungnya. Sekarang, jika dia berani berurusan denganmu, aku tidak bisa melepaskannya. Jika wanita ini tidak menunjukkan kekuatannya, dia akan memperlakukanku seperti kucing yang sakit. Du Selma masih kesal. Melihat Du Selma melakukan yang terbaik untuk melindungi tuannya, Yana Huang bergumam dalam hatinya, gadis bau ini tidak menyukainya, kan? Memikirkan hal ini, Yana Huang merasakan krisis di hatinya. Du Selma dan dia adalah musuh bebuyutan. Jika gadis bau ini bergaul dengan tuannya, bukankah dia satu generasi lebih pendek darinya? Memikirkan hal ini, Yana Huang berteriak dalam hatinya, tidak,
kita tidak boleh membiarkan gadis bau ini terlalu dekat dengan tuannya, jika tidak, akan terjadi kecelakaan. Setelah makan malam, waktu sudah menunjukkan pukul 8. Mereka berjalan keluar dari restoran Hotpot. Du Selma tampak sangat bersemangat, memanggil Jack Ma, saudara Ma, satu demi satu, yang membuat Yana Huang sedikit tidak nyaman. Di pintu restoran Hotpot, ponsel Jack Ma berdering. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat ide penelepon, tetapi Tian Jie yang menelepon. Dia melirik Yana Huang dan Du Selma dengan aneh dan berkata, "Aku akan menelepon." Karena itu, Jack Ma berjalan ke samping. Melihat bahwa Jack Ma masih misterius saat menjawab telepon, Yana Huang tahu bahwa seorang gadis pasti memanggil Jack Ma. Kalau tidak, Jack Ma tidak akan seperti ini. Du Selma, aku bertanya padamu, apakah kamu tertarik pada tuanku? Yana Huang memandang Du Selma ketika dia melihat tuannya jauh. Yana Huang, apa yang kamu bicarakan? Siapa yang tertarik pada tuanmu? Ketika Du Selma mendengar kata-kata Yana Huang, wajahnya sedikit memerah, dan dia meludah. Sebaiknya kau tidak memukul ide tuanku. Kalau tidak, aku tidak bisa membiarkanmu. Yana Huang mengancam dengan dingin. Anda. Ketika Du Selma mendengar bahwa Yana Huang bahkan mengancamnya, dia bangkit dengan ledakan kemarahan, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Yana Huang, beraninya kamu mengancamku. Bahkan jika aku tertarik pada saudara Ma, jangan pedulikan urusanmu. Tentu saja ini urusanku, dia adalah tuanku, aku tidak mengizinkanmu untuk tertarik padanya." Yana Huang berteriak dengan dingin. "Haha. Iya, dia hanya tuanmu, bukan suamimu. Kenapa aku tidak bisa tertarik padanya? Mungkinkah kamu juga menyukai kakak Ma?" "Aku. Tidak." Wajah Yana Huang memerah saat dia membalas. "Lihat rona merahmu, sepertinya kamu juga tertarik pada kakak Ma. Ini sangat menarik, murid itu jatuh cinta pada tuannya." Du Selma berkata dengan nada menggoda, "Yana Huang, aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa aku memiliki sedikit ketertarikan pada kakak Ma. Ketika aku menjatuhkannya, aku akan menjadi istrimu." "Hahaha. Kamu ingin mati." Ketika Yana Huang mendengar kata-kata Du Selma, kemarahannya tiba-tiba naik, dan dia meninju dan menyerang Du Selma. Du Selma melihat bahwa Yana Huang benar-benar bergerak, dan dia menolak untuk mengakui kekalahan. Tepuk tepuk tepuk. Dalam sekejap mata, kedua wanita itu bertarung bersama. Du Selma dan Yana Huang, keduanya telah diinstruksikan oleh Jack Ma, telah meningkat pesat dalam kekuatan. Mereka juga hanya ingin memverifikasi kekuatan mereka sendiri, dan kemudian menguji kekuatan pihak lain. Pertarungan yang tidak bisa dijelaskan ini baru saja terjadi. "Gadis bau, tuanku memberimu beberapa petunjuk pagi ini, tapi aku ingin melihat bagaimana kekuatanmu berkembang," teriak Yana Huang. "Kakak Ma juga tidak memberitahumu. Kalau begitu biarkan aku melihat bagaimana keadaanmu," teriak Du Selma dengan dingin. Kedua gadis itu memiliki kekuatan yang sama. Saat mereka bertarung, mereka seimbang, yang luar biasa. Pertarungan ini langsung menarik banyak orang yang lewat untuk berhenti dan mengaguminya. Banyak orang bahkan mengeluarkan ponsel mereka dan memotret pemandangan yang sangat menarik ini. Kedua wanita itu bertarung dengan sengit, tapi Jack Ma menjawab panggilan Tian Jie tidak jauh. Tian Jie meneleponnya untuk menanyakan kapan dia akan pergi ke rumahnya. Jack Ma berkata bahwa ini akan segera berakhir. Ketika dia selesai berbicara, dia mendengar sorakan datang dari tidak jauh, dan dia mengikuti suara itu, wajahnya menjadi hitam. Dia melihat Yana Huang dan Du Selma bertarung. Kenapa kedua gadis ini bertengkar lagi? Jack Ma bergumam dan berkata kepada Tian Jie, "Saudari Tian, aku akan menutup telepon dulu, dan aku akan pergi ke tempatmu nanti." "Oke, kakak perempuan sedang menunggumu," kata Tian Jie lembut. Jack Ma menutup telepon dan buru-buru berjalan menuju putri kedua. Pada saat ini, Du Selma dan Yana Huang bertarung dengan sangat sengit, tetapi mereka tidak bisa saling membantu. Ada banyak orang yang lewat, semuanya berseri-seri, dan beberapa orang bertepuk tangan. Jack Ma merasa sedikit malu, dan segera berteriak, "Kalian berdua, hentikan aku." Mendengar teriakan Jack Ma, kedua gadis itu masih berkelahi. Jack Ma sedikit kesal, begitu dia bergerak, dia bergegas ke depan kedua wanita itu,
dan dengan tangan yang ringan, terpisah satu sama lain. Tuan, mengapa Anda menghentikan saya? Biarkan saya membunuhnya. Yana Huang berkata dengan marah kepada Jack Ma. Du Selma juga menggertakkan giginya dan berkata, Kakak Ma, ini tidak ada hubungannya denganmu, biarkan aku memberinya pelajaran. Jika kamu bertarung lagi, aku tidak akan mengenalimu sebagai murid, atau sebagai teman. Jack Ma mengatakan ini dengan dingin, menoleh dan berjalan menuju pinggir jalan, bahkan tanpa melihat kedua gadis itu. Melihat Jack Ma langsung pergi, Yana Huang merasa sedikit malu, menatap Du Selma dan berkata, besok, kompetisi pertarungan seni bela diri, sampai jumpa lagi. Tidak masalah. Du Selma juga menggertakkan giginya dan berkata, Yana Huang mendengus ringan, lalu mengejar Jack Ma, berteriak, Tuan, jangan marah. Yana Huang menyusul Jack Ma berhenti, menatapnya dengan tajam, dan berkata, mengapa kamu bertarung dengan Du Selma? Tuan, dia mengatakan sesuatu yang buruk. Jika saya tidak tahan lagi, saya memukulnya. Yana Huang berkata dengan lemah. Jack Ma memelototinya dan berkata, berlatih seni bela diri bukan untuk menggertak yang lemah, juga bukan untuk melawan yang kuat, mengerti? Bab 823 Aku akan menjadi ayah. Dimengerti. Yana Huang menjawab dengan lemah, tidak mampu mengangkat kepalanya ketika Jack Ma mengatakannya. Ya, aku punya sesuatu untuk dilakukan, jadi aku pergi dulu. Jack Ma memanggil taksi dan langsung berjalan. Hei, ini semua salahku Du Selma. Aku dimarahi. Yana Huang bergumam pada dirinya sendiri dengan sangat kesal. Jack Ma naik taksi dan langsung pergi ke rumah Tian Jie. Di pagi hari, dia telah membuat janji dengan Tian Jie untuk pergi ke rumahnya di malam hari. Baru saja, Tian Jie menelepon dan menyuruhnya untuk tidak melewatkan janji, jadi dia harus pergi ke rumah Tian Jie. Dia belum menghubungi King Zuliu sejak dia kembali pada siang hari kemarin. Dia tinggal di rumah Yasmin Lin tadi malam dan pergi ke rumah Tian Jie lagi hari ini, yang membuatnya merasa sedikit bersalah. Setengah jam kemudian, Jack Ma tiba di area villa Tian Jie dan turun dari mobil. Sebelum Jack Ma memasuki pintu, dia dihentikan oleh penjaga keamanan di pintu. Jack Ma melaporkan namanya, tetapi penjaga keamanan di pintu mengangguk dan tersenyum, ternyata itu adalah tamu Direktur Tian, silakan masuk. Tian Jie sudah menyapa ruang keamanan di pintu, mengatakan bahwa seorang pria bernama Jack Ma masuk, jadi jangan hentikan dia. Penjaga keamanan di pintu secara alami tidak berani mengabaikan. Jack Ma telah ke villa Tian Jie beberapa kali, dan dia juga ingat lokasi villanya. Sesampainya di pintu villa Tian Jie, Jack Ma membunyikan bel pintu gerbang halaman. Ada sistem suara di pintu, dan suara Tian Jie datang, Saudara Dr. Genius, tunggu sebentar, saya akan segera membukakan pintu untuk Anda. Baik. Jack Ma menjawab. Setelah beberapa saat, Jack Ma mendengar langkah kaki datang dari halaman, yang merupakan suara Tian Jie. Pintu halaman dibuka, dan Tian Jie muncul. Ketika Jack Ma melihat Tian Jie, hidungnya menjadi panas dan darah menyembur keluar. Mengenakan gaun berpotongan rendah dan rok pendek dengan suspender, wanita ini gemuk dan tinggi dan sangat menarik. Tatapan Jack Ma tidak bisa membantu mengembara dari mulut terbuka wanita itu. Tian Jie memiliki senyum hangat di wajahnya. Melihat Jack Ma menatap lurus ke arahnya, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, Saudara Dr. Genius, apakah itu terlihat bagus? Oke. Lihat? Oh tidak, aku tidak melihat apa-apa. Jack Ma tanpa sadar menjawab bahwa itu tampan, tetapi setelah memikirkannya, jawaban ini terlalu tiba-tiba, dan dia buru-buru menyangkalnya. Cekikikan. Tian Jie menertawakan kata-kata Jack Ma. Ketika dia tertawa, bunga dan cabang bergetar, yang sangat mengharukan. Oke, jangan kaget, masuk. Tian Jie meraih tangan Jack Ma dan membawanya menuju villa. Jack Ma hanya merasa bahwa tangan kecilnya lemah dan tanpa tulang, dan itu sangat lembut, rasanya sangat enak. Selain itu, ada aroma harum dari tubuh Tian Jie, dan aroma harum muncul di wajahnya, membuat Jack Ma mabuk. Jack Ma melirik wanita yang anggun dan bergerak ke belakang, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hati, ini benar-benar Vixen yang menggoda.
Kakak dokter jenius, apakah kamu kembali kemarin? Tian Jie menatap Jack Ma dan bertanya sambil tersenyum. Batuk, ya. Jack Ma terbangun dari mabuk dan mengangguk. Kamu tidak pulang tadi malam, kan? Tian Jie bertanya dengan main-main. Batuk, bagaimana kamu tahu? Jack Ma bertanya dengan linglung. Aku secara khusus menelepon King Zuliu tadi malam dan bertanya dengan ragu-ragu. Dia bilang kamu tidak kembali. Ayo, wanita mana yang ada di sana tadi malam? Tian Jie menatap Jack Ma dan berkata dengan sempit. Wanita yang cerdas. Jack Ma berteriak dalam hatinya, ragu-ragu, tidak tahu harus berkata apa. Melihat Jack Ma goyah, Tian Jie mengedipkan matanya dengan perasaan asmara, dan berkata sambil tersenyum, kurasa, kamu seharusnya tinggal di rumah Yasmin Lin tadi malam, kan? Jack Ma mendengar kata-kata itu dan langsung terdiam, ekspresinya sudah mengungkapkan segalanya. Melihat ekspresi Jack Ma, Puci, Tian Jie tersenyum dan berkata, sepertinya, tebakanku benar. Jack Ma tampak malu dan memasuki villa bersama Tian Jie. Apakah kamu sudah makan? Tian Jie menatap Jack Ma dan berkata, aku baru saja memakannya. Kata Jack Ma. Oke, kalau begitu kamu duduk dulu, dan aku akan mengambilkanmu air. Mengatakan itu, Tian Jie memutar punggungnya yang anggun dan pergi mengambil air. Namun, ketika Jack Ma melirik perut Tian Jie, dia tercengang. Dia menemukan bahwa perut Tian Jie sedikit menonjol. Dia kemudian mengamati kulit Tian Jie melalui kata, uang, dan jantungnya berdetak kencang. Dia mengetahui bahwa Tian Jie sedang hamil. Begitu dia melihat Tian Jie hamil, kepala Jack Ma seperti disambar petir. Dia berseru dalam hatinya, anak di perut Tian Jie tidak mungkin menjadi milikku, kan? Jack Ma hanya tahu bahwa dia telah melakukannya dengan Tian Jie beberapa kali, dan dia tidak membawa peralatan apapun. Jika Tian Jie hamil, itu pada dasarnya miliknya. Pada saat ini, kepala Jack Ma berantakan. Tepat ketika Jack Ma linglung dan kepalanya bingung, suara Tian Jie terdengar, ada apa denganmu? Apa yang kamu lakukan? Ah, tidak ada. Jack Ma kembali sadar dengan ekspresi aneh di wajahnya. Ayo, minum air. Tian Jie menyerahkan sebotol minuman ke tangan Jack Ma. Jack Ma meminumnya, tapi matanya tetap tertuju pada perut Tian Jie. Tian Jie juga memperhatikan bahwa Jack Ma sedang melihat perutnya, matanya yang indah bergerak, dan dia bertanya, apa yang kamu lihat? Kau hamil. Jack Ma berkata dengan ekspresi aneh di wajahnya. Ya, saya hamil. Tian Jie tersenyum bahagia, saya tahu bahwa dengan dokter hebat Ye, saya bisa mengetahuinya secara sekilas. Ya, siapa? Jack Ma bertanya dengan ekspresi aneh. Bagaimana menurutmu? Kakak. Tian Jie duduk di samping Jack Ma dan menatap Jack Ma dengan mata menawan. Bersenandung. Kepala Jack Ma meledak. Tidak perlu bertanya, anak di perut Tian Jie itu benar-benar miliknya. Apakah Anda benar-benar seorang ayah? Tian Jie meraih tangannya dan meletakkannya di perutnya, tertawa, awalnya, saya tidak ingin memberitahu Anda, tetapi saya tidak dapat menahan kegembiraan di hati saya, jadi saya masih ingin memberitahu Anda. Bagaimanapun, Anda adalah ayah dari anak ini, saya ingin berbagi kegembiraan dengan Anda. Di sini. Kejutan yang dialami Jack Ma terlalu besar, beberapa tidak bisa bereaksi, dan beberapa bodoh. Bab 824 Zhao Lao pergi ke Beijing. Oke, jangan kaget begitu. Tian Jie tersenyum ringan, jangan khawatir, saya hanya memberitahu Anda bahwa anak ini adalah milik Anda, saya tidak membutuhkan Anda untuk bertanggung jawab atas saya, dan saya tidak membutuhkan Anda untuk menikah dengan saya, bahkan jika anak itu adalah milik Anda. Lahir, aku akan membiarkan dia mengikuti nama belakangku sendiri. Kata-kata Tian Jie mengejutkan Jack Ma. Dia tidak menyangka bahwa Tian Jie bisa mengucapkan kata-kata ini dan membuat pengaturan seperti itu, yang memenuhi hatinya dengan emosi dan sedikit rasa bersalah. Dia memegang tangan Tian Jie dengan erat dan berkata dengan emosional, Saudari Tian, jangan khawatir, saya akan bertanggung jawab untuk Anda. Tian Jie merasa geli dengan kata-kata Jack Ma. Dia mengedipkan matanya, menatap nakal pada adik laki-laki yang 1 dekade lebih muda darinya dan berkata,
kamu bilang kamu bertanggung jawab untukku, bagaimana kamu bisa bertanggung jawab untukku? Lalu bisakah kamu menikah denganku? Ini. Jack Ma ditanyai oleh kata-kata Tian Jie, dan tentu saja dia tidak bisa menikahi Tian Jie. Dengar, kamu tidak bisa menikah denganku, mengapa kamu bertanggung jawab untukku? Kakak, jangan khawatir, aku tidak harus bertanggung jawab, anak ini lahir dan dibesarkan sendiri. Tian Jie tersenyum. Kakak, aku. Jack Ma benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Dikatakan bahwa anak dalam perut Tian Jie adalah miliknya, dan dia harus bertanggung jawab. Tapi pertanyaannya di sini adalah, bagaimana dia harus bertanggung jawab? Biarkan dia menikahi Tian Jie. Dia tidak bisa melakukannya. Oke. Jangan terlalu memikirkannya. Selama kamu memiliki tempat kecil untukku di hatimu, tidak apa-apa. Aku tidak membutuhkanmu untuk menikah denganku, dan aku tidak membutuhkanmu untuk menjadi suamiku. Bertanggung jawab. Setelah mengatakan ini, Tian Jie meletakkan tubuhnya yang montok ke dalam pelukan Jack Ma. Jack Ma memeluknya, dan hatinya rumit. Tian Jie berada di pelukan Jack Ma untuk waktu yang lama, menikmati ketenangan tahun-tahun ini. Dia tiba-tiba duduk dan tersenyum pada Jack Ma. Ya, Anda dapat membantu saya memeriksa gas janin. Baik. Jack Ma meraih pergelangan tangan Tian Jie dan membantunya memeriksanya. Hanya butuh beberapa saat untuk denyut nadi, dan Jack Ma sudah memeriksanya. Tian Jie dalam kesehatan yang baik, dan anak di perutnya juga sangat sehat. Apalagi, menurut diagnosis Jack Ma, dia masih laki-laki. Saudari Tian, tubuhmu sangat sehat, dan anak di perutmu juga sangat sehat. Jack Ma tersenyum. Kalau begitu aku lega, bisakah kamu tahu apakah itu putra atau putri? Tian Jie bertanya sambil tersenyum. Itu anakku, kata Jack Ma. Nyata. Tian Jie mendengar kata-kata itu, dan ekspresi kegembiraan melintas di matanya, ini anakku. Dengan cara ini, seseorang akan mewarisi miliaran propertiku. Ketika Jack Ma mendengar ini, dia tercengang. Tian Jie menantikan untuk memiliki seorang putra, tetapi dia tidak pernah bertemu pria yang cocok, dan dia tidak pernah memiliki ide untuk menikah. Hanya setelah dia bertemu Jack Ma, hatinya yang sunyi kembali berdenyut. Jadi, dia menjatuhkan Jack Ma. Tanpa diduga, dia benar-benar hamil. Ketika dia melewati strip test untuk pertama kalinya dan mengetahui bahwa dia hamil, dia sangat bersemangat. Tian Jie bersandar di pelukan Jack Ma dengan gembira dan puas. Pria ini, dia tidak pernah ingin memilikinya. Dia hanya meminta pria ini untuk meninggalkan tempat kecil di hatinya, dan dia puas. Bukannya dia tidak menginginkan lebih. Sebaliknya, dia terlalu tua. Selain itu, dia bukan cinta pertama Jack Ma, dia tahu bahwa dia tidak bisa meminta terlalu banyak. Pada saat ini, Tian Jie tiba-tiba meletakkan bibirnya yang halus di mulut Jack Ma. Kemudian, keduanya berguling di sofa besar. Malam itu, Jack Ma tinggal di rumah Tian Jie. Sejak malam ini, hubungan Jack Ma dan Tian Jie juga telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Suatu kali, Jack Ma memiliki sikap yang agak hormat terhadap Tian Jie. Tetapi sejak dia mengetahui bahwa wanita ini mengandung bayi untuknya, hubungannya dengan Tian Jie telah dihubungkan oleh ikatan. Keesokan harinya, sebuah pesawat mendarat di Beijing. Orang tua Zhao dari Jinling, mengenakan seragam militer tua tanpa pangkat militer, perlahan-lahan berjalan di gang pesawat dengan bantuan cucunya. Saat itu, Tuan Zhao dan Dewa Matahari Perang yang memimpin pasukan untuk membebaskan ibu kota dengan damai. Sekarang, sudah 10 tahun sejak dia terakhir datang ke ibu kota. Dia sekarang berusia 90-an, dan dia juga satu-satunya jenderal pendiri kerajaan Huaxia. Ketika dia tiba di ibu kota, dia cukup emosional. Lebih dari 70 tahun yang lalu, dia memimpin seekor kuda emas dan kuda besi ke ibu kota. Sekarang, dia hanyalah seorang lelaki tua yang berusia senja, melangkah ke ibu kota. Dalam hidup ini, saya khawatir ini akan menjadi yang terakhir kalinya dia datang ke ibu kota, kan? Dia akan memainkan sisa hit terakhirnya. Di bawah gang, ada lebih dari selusin bos besar, semuanya bersiap untuk menyambut Tuan Zhao. Dan berdiri di depan adalah sosok No. 3 militer. Nama keluarga orang No.
3 adalah Sun. Ayahnya pernah menjadi dewa perang di negara ini. Dewa perang inilah yang memimpin pasukan untuk membebaskan ibu kota dengan damai. Kepala Sun tidak menunggu Patua Zhao turun dari gang, dia berjalan cepat, mengambil tangan Zhao tua sebagai junior, dan berkata dengan air mata berlinang, Paman Zhao, selamat datang di ibu kota. Xiao Sun, bukankah aku sudah memberitahumu? Kamu tidak perlu menyapaku, kamu tahu, apa yang kamu lakukan dengan pertempuran sebesar itu? Zhao Lao melirik barisan orang yang berdiri di belakang Xiao Sun, dan berkata dengan sedikit omelan. Kepala Sun tersenyum dan berkata, Paman Zhao, inilah yang harus dilakukan junior kita. Zhao Lao mengangguk sambil tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Setelah Kepala Sun berjabat tangan dengan Penatua Zhao, dia mundur 2 langkah dan berteriak, salam untuk Penatua Zhao. Terkunci. Kepala Sun dan kakak laki-laki yang datang untuk menyambut Tuan Zhao semua berdiri tegak dan memberi hormat kepada Tuan Zhao, mengungkapkan rasa hormat mereka kepada pahlawan pendiri. Dengan air mata berlinang, Penatua Zhao juga mengangkat tangannya yang kering dan meletakkannya di posisi pelipisnya untuk menunjukkan rasa hormatnya. Setelah Kepala Sun dan yang lainnya selesai memberi hormat, Kepala Sun mengundangnya, Paman Zhao, tolong. Kepala Sun mengundang Zhao ke mobil bendera merah. Mobil merek Hongqi, yang membawa Lao Zhao dan Kepala Sun, berjalan lurus ke satu arah. Bab 825 hampir bertempur lagi. Keesokan paginya, Jack Ma terbangun dari ranjang besar dan empuk milik Tian Jie. Begitu dia bangun, dia melihat Tian Jie berdandan. Meskipun Tian Jie tidak lagi muda, dia masih cantik. Dia menoleh untuk melihat Jack Ma terjaga, tersenyum dan berkata, apakah kamu bangun? Jack Ma tersenyum dan berkata, bangun. Kamu sangat cantik sekarang. Tian Jie Yanran tersenyum dan berkata, betapa cantiknya kecantikan, saya seorang wanita tua. Tidak, Sister Tian, di mataku, kamu baru berusia 18 tahun. Jack Ma tersenyum. Ayolah, kamu manis. Tian Jie melirik Jack Ma, tapi hatinya penuh kegembiraan. Wanita mana yang tidak ingin pria yang dicintainya memujinya? Rao adalah Tian Jie tidak terkecuali. Jack Ma berkata sambil tersenyum, itu tidak manis, itu adalah kata-kata dari lubuk hatiku. Tian Jie tertawa, terkikik, dan berkata, oke, ayo bangun untuk sarapan. Setelah sarapan, aku harus pergi menemui King Cheng. Hah? Melihat Sister King Cheng. Apa yang kamu lakukan untuk melihatnya? Jack Ma terkejut dan bertanya. Jangan bilang. Tian Jie Jiao mengatakan sesuatu kepada Jack Ma dengan marah dan meninggalkan ruangan. Melihat punggung anggun Tian Jie, Jack Ma merasakan kebanggaan tersendiri. Jack Ma bangun dan sedang sarapan dengan Tian Jie ketika ponselnya berdering. Ketika dia melihat nomornya, itu adalah Yana Huang. Di depan Tian Jie, dia langsung terhubung ke saluran, Yana, ada apa? Tuan, kompetisi pertarungan seni bela diri tingkat sekolah akan segera dimulai. Apakah kamu datang? Suara Yana Huang datang dari telepon. Jack Ma baru ingat bahwa Yana Huang dan Du Selma memang telah memberitahunya sebelumnya bahwa kompetisi pertarungan seni bela diri seperti apa yang akan dia ikuti, dan dia bahkan memintanya untuk berkunjung, dia hampir lupa. Oh, aku tahu, aku akan pergi ke sana, kata Jack Ma. Baik, Tuan, kata Yana Huang sambil tersenyum. Jack Ma menanggapi dan mengakhiri panggilan dengan Yana Huang. Tian Jie memandang Jack Ma dan berkata, apakah Yana memanggilmu? Iya, dia mengundangku untuk melihat kompetisi seni bela diri apa yang dia ikuti. Jack Ma berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, silakan. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa Yana juga muridmu? Anak ini telah tergila-gila dengan seni bela diri sejak dia masih kecil, jadi kamu harus khawatir tentang itu. Yana Huang memberitahu Jack Ma sebagai orang tua. Jack Ma mengangguk dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, Yana sangat berbakat dalam seni bela diri, dan cepat atau lambat dia akan membuat prestasi besar. Aku lega kamu melatihnya, kata Tian Jie sambil tersenyum. Setelah sarapan, Jack Ma dan Tian Jie pergi bersama. Tian Jie akan menemukan King Zuliu. Jack Ma secara alami naik taksi ke Universitas Jianghai. Sebelum setengah jalan,
Jack Ma menjawab panggilan telepon lain. Ketika dia melihat ide penelepon, itu adalah Du Selma. Jack Ma menjawab telepon dan bertanya, Du Xiao. Selma, ada apa? Jack Ma awalnya ingin memanggil Du Selma Nona Du, tetapi kemudian, Du Selma memintanya untuk dipanggil cucu, dan dia mengubah nada suaranya. Kakak Ma, saya akan berpartisipasi dalam kompetisi pertarungan seni bela diri antar sekolah. Saya ingin mengundang Anda untuk menontonnya, apakah Anda datang? Kata Du Selma. Ayo, aku sudah setengah jalan, aku akan segera sampai. Jack Ma berkata sambil tersenyum. Oh, bagus. Kalau begitu kamu hampir sampai, telepon aku dan aku akan menjemputmu, kata Du Selma sambil tersenyum. Kamu tidak perlu menjemputku, aku akan pergi sendiri. Jack Ma berkata dengan tergesa-gesa. Aku akan menjemputmu. Aku akan menutup telepon saat kita bertemu, kata Du Selma dengan keras kepala. Jack Ma melihat telepon dan tersenyum tak berdaya. Pada saat ini, di gerbang-gerbang Jiang, Yana Huang dalam pakaian olahraga menggelengkan kepalanya untuk mengantisipasi kedatangan Jack Ma. Kompetisi pertarungan seni bela diri hari ini, orang yang paling diharapkan untuk ditonton adalah Master Jack Ma. Karena dia memuja Jack Ma sebagai gurunya, Jack Ma membiarkannya berlari 20 km setiap hari. Dan dalam waktu 1,5 jam berlari, dia sudah melakukannya sekarang. Selain itu, Jack Ma juga memintanya untuk minum obat yang dia resepkan, dan dia juga meminumnya. Selama periode waktu ini, dia hanya merasa kebugaran fisiknya meningkat pesat, dan seluruh tubuhnya sepertinya memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Tepat ketika Yana Huang menantikan kedatangan Jack Ma, gadis lain berjalan keluar dari sekolah dengan cepat. Gadis ini adalah Du Selma. Du Selma keluar dari sekolah untuk menemui Jack Ma. Ketika dia melihat Yana Huang berdiri di gerbang sekolah, kilatan aneh melintas di wajahnya yang cantik, dan dia mendengus pelan. Pada saat yang sama, Yana Huang juga melihat Du Selma dan menatapnya dengan dingin, dan berkata, apa yang kamu lakukan? Du Selma bersenandung pelan, mengapa saya harus peduli dengan bisnis Anda? Anda. Yana Huang sedikit terdiam oleh Du Selma. Du Selma meliriknya dengan dingin, dengan ekspresi jijik untuk berbicara dengannya. Awalnya, kemarin sore, Du Selma mencoba segala cara untuk menyelamatkan Jack Ma dari kantor polisi, yang membuat Yana Huang sangat menyukainya. Kemudian, setelah meninggalkan restoran Hot Pot, keduanya tidak setuju, dan mereka bertengkar lagi, yang menyebabkan rusaknya hubungan yang telah membaik. Du Selma secara alami tahu bahwa Yana Huang memiliki tujuan yang sama dengan miliknya, dan menyambut Jack Ma. Yana Huang juga bisa menebak bahwa Du Selma juga ada di sini untuk menyambut Jack Ma. Jadi, dia berkata dengan sedikit menggoda, Du Selma, tuanku menyuruhku untuk menyambutmu, kamu bisa kembali. Setelah mendengarkan kata-kata Yana Huang, Du Selma memotong suara, saya sudah menghubungi saudara Ma, saya ingin bertemu dengannya, pikirkan urusan Anda. Yana Huang mendengar kata-kata itu dan mencibir, tuanku, muridku akan menyambutmu. Aku tidak membutuhkanmu. Keluar dari sini. Kamu baru saja keluar. Meskipun kamu murid kakak Ma, aku masih temannya. Aku pikir kamu yang keluar. Du Selma tidak menunjukkan kelemahan, dan segera melakukan serangan balik. Kamu, Du Selma, apakah kamu ingin bertarung? Berjuang? Bertarung? Siapa yang takut pada siapa? Ketika Du Selma mendengar kata-kata itu, wajahnya yang cantik tiba-tiba tenggelam, dan dia akan berpose seolah-olah dia akan bertarung dengan Yana Huang. Yana Huang tidak menunjukkan kelemahan, dan dia juga memasang kuda-kuda untuk bertarung dengan Du Selma. Tepat ketika kedua gadis itu hendak bertarung, sebuah teriakan datang, kalian berdua mencoba bertarung lagi.